bahwa tanggal 15 Juni pusat perbelanjaan akan bisa mulai beroperasi. Itu artinya harus ada persiapan. Perlu dipertimbangkan dengan matang rencana untuk membuka mal. Oleh karena apa? Harus ada koordinasi yang baik. Puluhan mal di DKI Jakarta mulai hari ini kembali dibuka. Kebijakan serupa juga diterapkan di Bandung, Jawa Barat. Bahkan di Bekasi, kebijakan ini sudah lebih dulu diberlakukan dibandingkan Jakarta dan juga Bandung. Pembukaan mal dan pusat perbelanjaan ini adalah upaya pemerintah untuk membangkitkan kembali roda ekonomi yang nyaris berhenti selama pandemi ini terjadi. Tapi ada kekhawatiran yang mengiringi kebijakan pembukaan kembali mal atau pusat perbelanjaan modern ini. Yakni jika tidak patuh pada protokol kesehatan, maka akan bisa memicu ledakan kasus baru COVID-19. Dan apakah dengan pembukaan mal ini ada jaminan bahwa ekonomi akan kembali berseri atau kembali bergerak sesuai dengan yang diharapkan? Inilah bahasan kami dalam Dua Arah malam hari ini. Pembukaan mal antara ekonomi dan pandemi. Bersama saya, Cindy Sistiarani. 80 mal di ibu kota kembali dibuka hari ini. Langkah Pemprov DKI untuk membuka kembali pusat perbelanjaan menuai perdebatan karena dilakukan saat penularan corona belum mereda, bahkan meningkat selama sepekan terakhir. Penularan yang tidak terkendali dan munculnya ODP serta PDP baru dikhawatirkan bisa terjadi akibat kebijakan ini. Dan salah satu kesulitan yang ada di dalam pembukaan mal ini adalah bagaimana menjaga jarak atau physical distancing antara pengunjung, pembeli, dan penjual, sehingga di sini kebijakan terkait dengan rencana membuka mal itu harus benar-benar memperhitungkan aspek physical distancing. Namun rupanya Pemprov DKI Jakarta punya jawaban sendiri untuk mengantisipasi kemungkinan penyebaran virus karena mal kembali dibuka. Ada beberapa poin yang kami selalu terapkan dalam fase transisi ini. Satu adalah kapasitas 50%. Rumus 50% ini harus dipegang teguh oleh semua. Yang kedua, memastikan ada jarak aman. Ini kita saksikan di mana-mana tadi ada banyak jarak aman. Ini diperlukan untuk memberikan guidance. Bak Simalakama, niat untuk menghidupkan kembali ekonomi di tengah pandemi memang berisiko besar memunculkan klaster baru penyebaran COVID-19. Lalu, cukupkah langkah antisipasi dengan menerapkan protokol kesehatan di pusat perbelanjaan di tengah potensi penularan yang masih tinggi? Diskusi ini akan kami bahas dengan 4 narasumber yang telah bergabung di Dua Arah di lokasi yang berbeda. Ada satu narasumber yang hadir di studio Dua Arah, ada Bu Brian Sri Prahastuti, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Selamat malam Bu Brian, terima kasih sudah hadir. Ini kita menjaga physical distancing ya, atau jaga jarak selama kita berdiskusi di Dua Arah. Sementara yang bergabung melalui aplikasi Zoom, juga ada Wali Kota Bandung, Mang Odet M. Daniel telah bergabung. Kemudian juga ada Pak Roy Mande, Ketua Umum Aprindo, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, dan Ibu Boni Lestari, epidemiolog dari FK Universitas Padjadjaran. Selamat malam Bapak dan Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dua Arah malam hari ini. Selamat malam. Mang Odet, hari ini puluhan mal, ada sekitar 20 lebih mal di Kota Bandung dibuka.
Evaluasinya seperti apa pengawasan terhadap pelaksanaan pembukaan kembali mal di Bandung? Ya, di Bandung, di kota Bandung ini ada 23 mal ya yang oleh kami mulai dibuka hari ini, per hari ini ya. Tentu saja ini tidak ujug-ujug ya. Di waktu PSBB kemarin 2 pekan yang lalu ya, sebelum kita perpanjang PSBB proporsional di kota Bandung ini, ya alhamdulillah kita gugus tugas sudah ada komunikasi dengan 23 mal ya di kota Bandung. Tentu dalam komunikasi ini mereka kami dari gugus tugas mempersiapkan ya. Mempersiapkan, meminta kesiapan pada semua mal itu untuk hari pertama ini patuh semua, Mang Odet? Alhamdulillah tadi saya barusan juga sudah bagi-bagi tugas ya. Saya mengambil di King dan di sini ya sama di Kepatihan, Pak Wakil juga di tempat lain, Pak Sekda di PPJ, dan informasinya alhamdulillah ya, saya lihat di lapangan mereka sementara ini dari pihak manajemen sudah bagus ya, sudah ada kesiapan. Protokol kesehatan yang diberlakukan di mal apakah diseragamkan di Kota Bandung? Paling tidak untuk menghindari sentuhan fisik terhadap alat-alat yang ada di sana, misalnya tombol lift, kemudian tombol hand sanitizer, atau juga physical distancing atau jaga jarak dengan membatasi jumlah pengunjung. Seperti apa di sana, Mang Odet? Ya, alhamdulillah ya, tentang protokol kesehatannya sudah saya cek tadi ke lapangan langsung ya, dari mulai termogan juga ada, saya kira ya, cuci tangan juga disiapkan, dan masuk lift juga sama, ada jaraknya, ya udah bagus saya kira ya. Nah, tinggal mungkin saya meminta kepada warga nanti juga agar warga betul-betul memperhatikan bersama-sama saya kira ya. Dan di Kota Bandung baru kita sepakati diberikan kepada mereka 30% saja. Gitu. Oke, jadi jumlah pengunjung akan dibatasi hanya 30%? 30%, ya. Kenapa alasannya, Mang Odet? Kan kalau di Jakarta 50%. Alasannya begini, Mang Odet sangat berharap mudah-mudahan membuka mal ini, pembukaan ini supaya bertahap lah ya. Di sini ada peran edukasi, sosialisasi ya, bertahap ya, karena khawatir kalau terlalu langsung besar dibuka pintu besar-besar, orang Sunda bilang khawatir 3 kuda lepas 3 dogan. Artinya khawatir mereka begitu datang banyak-banyak. Euforia ya. Euforia itu yang ini sudah disepakati oleh seluruh pengusaha mal di Bandung, 30% saja? Alhamdulillah sudah. Oke, Pak Roy? Ya. Dari Aprindo melihatnya kalau protokol kesehatan ini diberlakukan di mal, tentu ini menjadi kesepakatan bersama. Tapi apa dampaknya bagi pengusaha mal dan juga pengusaha retail? Ya, terima kasih Cindy. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Bang Odet, Wali Kota Bandung, yang kami sangat apresiasi. Artinya bahwa apa yang sudah dilakukan, pemahaman maupun juga konkret dari proporsional PSBB. Kalau tidak salah di Bandung disebut PSBB proporsional. Kalau di Jakarta disebut PSBB transisi. Ya. Lain ladang, lain belalangnya kan. Jadi kami apresiasi bahwa Pak Wali Kota sudah memberikan suatu PSBB proporsional. Dan tentunya ini merupakan suatu langkah konkret dari pemerintah untuk melihat kondisi ini saat ini itu secara paralel. Artinya bahwa kesehatan dan keselamatan itu tetap yang menjadi utama dan terutama, karena memang logonya adalah kesehatan dan keselamatan. Tapi kalau ibarat kita naik kereta api ke Bandung, kalau hanya logonya saja, maka keretanya nggak akan berarti. Tapi perlu ada gerbongnya. Gerbongnya ini ekonomi. Atau dalam hal ini mal yang sudah diizinkan untuk beroperasi sebanyak lebih kurang dari 73 mal seluruh wilayah Jawa Barat, 21 mal di Kota Bandung. Pak Roy, tujuannya kan untuk bisa menggerakkan roda ekonomi. Betul. Tadi disebutkan adalah gerbongnya adalah ekonomi. Betul. Tapi dengan pembatasan protokol yang sangat ketat, bahkan ada 30% yang diizinkan, hanya 30% saja yang diizinkan untuk masuk ke mal di Bandung. Apakah ini ada dampak signifikan terhadap pergerakan ekonomi, terutama retail dan juga mal? Ya, kami percaya bahwa pasti pemerintah kota atau juga bersama dengan pemerintah provinsi, bahkan juga pemerintah pusat senantiasa akan memonitor
dan secara bertahap pasti akan ada peningkatan. Karena kita tahu bahwa sekarang ini mall itu, kemarin kami sempat tutup itu di wilayah Jawa Barat, 73 mall. Ada 150.000 tenaga kerja yang saat tersebut tidak bekerja. Dan otomatis mereka dirumahkan. Kalau kali 4 berarti ada 600.000 masyarakat yang ada di Kalau kembali beroperasi, hitungan Anda? Ya. Jadi kalau sekarang beroperasi tentunya berharap peningkatan daripada produktivitas juga akan bertahap. Artinya kan ini sampai 26 Juni kalau tidak salah saya dengar, dari 13 sampai 26 PSBB proporsionalnya, sehingga dari minggu depan kita mungkin berharap sudah bisa juga lebih dilonggarkan sehingga kapasitas konsumsi, kita bicara sekarang secara kapasitas konsumsi, bahwa ini juga dapat merecovery terhadap situasi yang saat ini sudah tergerus selama lebih kurang 3 bulan. Anda optimis sekali minggu depan bisa dilonggarkan, Pak Roy, padahal kita masih ada dalam pandemi. Ya, harapannya adalah karena apa? Karena kita mau memastikan, tadi Mang Odet sudah katakan bahwa apa yang kami lakukan saat ini sangat dengan protap, sangat mengikuti protap. Baik. Kita ada 3 jejaring pengaman, safety net. Satu adalah pengamanan dari sisi bagaimana protap pandemik pemerintah, kemudian protap terhadap malls, kemudian protap terhadap toko-toko yang ada di dalam mall. Jadi ada 3 jaring pengaman untuk memastikan bahwa konsumen belanja di mall atau di retail yang ada dalam mall adalah aman dan juga jelas protapnya. Baik, Bu Brian, memang demikian yang diharapkan bahwa ekonomi akan kemudian bergerak secara signifikan. Hitungan dari KSP, seberapa signifikannya ketika mal ini dibuka secara bertahap dengan protokol kesehatan yang sangat ketat? Ya, sebetulnya kan begini, kalau kita melihat 3 bulan ini kan kita sudah menjalankan PSBB ya, dan itu sudah diputuskan sebagai sebuah kebijakan yang dipilih dari 4 pilihan yang ada pada saat kita berada pada kedaruratan kesehatan ya, atau merujuk pada undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan. Nah, kemudian sebetulnya kita melihat situasinya setelah 3 bulan berjalan, itu ada 2 hal yang kita pertimbangkan. Satu, melihat resiko. Resiko apa? Resiko untuk terpapar, resiko untuk sakit, bahkan mereka yang mempunyai penyulit juga resiko untuk meninggal. Kemudian di satu sisi kita juga mempertimbangkan dampak dampak sosial, beban sosial ya, beban sosial. Nah, studi menunjukkan bahwa dengan bertambahnya waktu, semakin lama waktu, ini kurva resiko memang akan semakin rendah. Semakin rendah. Artinya itu yang kita harapkan tentunya. Tetapi di sisi lain, beban sosial itu akan semakin meningkat. Saat ini sudah rendah menurut Bu Brian? Nah, ini kata kuncinya, karena arahan Bapak Presiden mengatakan bahwa timing, kita harus menentukan timing yang tepat. Timing itu kapan? Adalah pada saat resiko serendah mungkin dengan beban sosial yang juga serendah mungkin. Artinya saat ini ketika sudah dibuka itu sudah menuju? Kita tidak berbicara di tingkat nasional nih. Soalnya mengapa? Karena Indonesia kan luas sekali. Kita harus melihat daerah per daerah. Oleh karena itu peranan dari gugus tugas melihat setiap daerah dengan variabel yang sudah diputuskan bersama, zonanya apa, kemudian ada 9 kelompok sektor ekonomi yang dikelompokkan tergantung dari tadi ada resiko yang rendah, sedang dan berat, kemudian juga dengan dampak ekonomi yang juga rendah, sedang dan berat. Nah, ini sangat ditentukan dari zona situasi di daerah tersebut. Akan berbeda-beda. Pasti tentu harus diimbangi dengan protokol kesehatan yang ketat karena ini menjadi satu concern juga. Itu harus, kalau protokol kesehatan itu tidak bisa ditawar. Yang 4 itu mulai dari menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, physical distancing itu tidak bisa ditawar. Kepatuhan ini Anda yakin bisa dilakukan oleh masyarakat dan juga pengelola mal? Gini, masalahnya begini, situasi itu adalah situasi yang bukan merupakan pilihan untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Mengapa saya katakan demikian? Karena faktanya vaksin ini kan belum ditemukan, obat khusus untuk COVID-19 juga belum ditemukan. Artinya dengan kondisi seperti itu memang yang kita harapkan adalah kita mampu mengendalikan. Tentu saja yang utama adalah kesehatan. Jadi upaya pemerintah itu tidak hanya membuka sektor ekonomi itu adalah sebuah konsekuensi. Tetapi syarat utamanya tetap ada di kesehatan. Termasuk di dalamnya yang sudah dilakukan pemerintah adalah bagaimana membuat kapasitas sistem kesehatan nasional kita mampu untuk mengantisipasi jika terjadi sesuatu. Saya akan ke Bu Boni, sudah tepatkah untuk membuka mal atau pusat perbelanjaan saat ini? Kalau menurut Bu Brian dari beberapa daerah sudah menunjukkan tren penurunan terkait dengan penularan COVID-19. Ya, kalau saya lihat dari sisi epidemiologi tentu
tadi ya, jadi tempat-tempat yang berpotensi untuk kerumunan itu memang berpotensi untuk menjadi tempat munculnya klaster baru begitu, terutama kalau tidak disertai dengan protokol kesehatan. Jadi saya kira kalau pembukaan mal itu bisa disertai dengan penerapan protokol kesehatan yang disiplin, disertai juga dukungan masyarakat, saya kira resiko akan lonjakan kasus itu dapat diminimalisir. Saya sempat lihat nih ada video persiapan pembukaan mal di Pondok Indah Mall di Jakarta. Saya kira itu cukup bagus bagaimana persiapan yang harus dilakukan dari sisi manajemen mall, kemudian dari pengunjung yang akan datang. Itu menurut saya cukup baik. Cuman memang tadi harus ada keseimbangan antara kita melonggarkan dari sisi kesehatan, artinya mal ini kan termasuk resiko yang sedang dari sisi kesehatan, tapi resikonya dampak ekonominya cukup tinggi. Jadi saat kita kemudian melonggarkan ekonomi, artinya bisa berjalan dengan harapan roda ekonomi berjalan ya. Betul. Tapi sisi kesehatan ini juga harus diperhatikan, diperketat dalam arti persiapan vaskesnya dan yang lain begitu. Oke, Bu Boni tadi kalau Pak Roy optimistis bahwa kalau ini berlangsung dengan tertib, dengan patuh, pada pekan depan ini bisa kembali dilonggarkan terkait dengan protokol kesehatan, bahkan mungkin ada jumlah orang yang ditambah di dalam mal, tidak kemudian 30% atau 50% saja. Anda melihat itu pekan depan bisa terjadi, Bu Boni? Kalau saya melihat ada satu indikator yang sulit kita ukur, kesiapan publik, Mbak Cindy. Jadi kalau kemarin-kemarin kita kan berkutatnya di indikator epidemiologi, kemudian kesehatan publik, pelayanan kesehatan. Saya kira contoh aja di Bandung saya cukup yakin. Tapi kesehatan publik seperti bagaimana tingkat disiplin masyarakat itu masih tanda tanya. Nah, jadi kalau misalnya ada survei atau apa yang bisa melihat kesiapan ini, saya kira kita bisa prediksi kira-kira 1-2 minggu ke depan akan bisa ditambah jumlah pengunjungnya atau malah justru dikurangi melihat perilaku mereka yang justru mungkin malah jadi tidak disiplin. Kalau saat ini lebih baik 50% kapasitas atau 30% kapasitas untuk pengunjung mal, Bu Boni? Kalau saya melihat tadi dilihat juga dengan zona resiko daerahnya. Setuju dengan Bu Brian tadi. Jadi kan sebetulnya gugus tugas sudah menentukan kabupaten kota itu berdasarkan zona risiko, mulai dari tidak terdampak sampai zona risiko tinggi. Jadi kabupaten kota harus tahu persis situasinya ada di mana, dan itu berkaitan juga dengan level pembatasan pengunjungnya. Kalau misalnya zonanya merah, mau membuka mal, saya kira resiko tinggi, sebaiknya ditutup dulu begitu ya. Tapi kalau sudah zona kuning, saya kira 30% cukup moderat. Kalau sudah biru misalnya atau ya ini soalnya kalau di Jawa Barat kita pakainya biru ya, tapi kalau di BNPB pusat itu kuning. Nah kuning mungkin bisa 50%. Begitu. Baik, Mang Odet tadi disinggung oleh Bu Boni, kalau memang malnya sudah siap iya, tapi ada juga faktor lain adalah kepatuhan masyarakat untuk bisa mengikuti protokol kesehatan. Beberapa berita terakhir selama pekan-pekan ini kita mengawasi bagaimana pusat perbelanjaan bersiap untuk membuka atau beroperasional kembali, tapi kan masyarakatnya juga harus disiapkan. Ya, begini Mas Cindy ya. Memang tadi saya sepakat ya dengan Ibu Brian tadi ya, Ibu Boni juga bahwa sesungguhnya tidak hanya sekedar manajemen mall ya, tapi urusan atau persoalan kesiapan publik juga itu persoalan tersendiri saya kira ya. Maka oleh karena itu ya, kami di Kota Bandung ya, di samping kami terus memberikan sosialisasi edukasi, dan juga kita diperkuat ya personil di sana ya untuk pemantauan di sana gitu ya, baik itu petugas gugus tugas dari Satpol PP-nya ya gitu ya, dari kepolisian juga ya, kita sudah sepakat insya Allah bahwa ini harus diperketat. Kenapa? Karena prinsipnya adalah di samping kesiapan publik ya, memang publik ini harus terus kita kawal. Intinya begitu. Tugas pemerintah itu bagaimana kita ya menghadirkan sebuah pengawalan yang karena tadi sudah disebutkan oleh Mang Odet juga dikhawatirkan adalah euforia ketika masyarakat tidak 3 bulan ini tidak melihat mal, tidak pergi ke mal ketika mal itu dibuka, euforia ini harus diwaspadai. Bagaimana mengantisipasi itu? Ya, mengantisipasi itu mengantisipasinya tadi
kami sudah sepakat dengan Prokopimda di Kota Bandung ya menunjukkan kekuatan Pol PP di Kota Bandung ya juga dengan TNI, Polri-nya, insya Allah di kewilayahan kita sudah sepakat ya kira seperti itu. Insya Allah ini yang kita lakukan saya kira. Baik, pembukaan mal kembali di tengah pandemi diharapkan bisa menggerakkan roda ekonomi setelah 3 bulan ditutup. Lalu bagaimana evaluasinya, kapan waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi pembukaan mal akan kami bahas lepas jeda di Dua Arah.